Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bareng aku, Dian. Kali ini kita akan bareng-bareng belajar tentang fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, teman-teman calon pemimpin harus dapat paham nih apa itu fungsi-fungsi kepemimpinan. Oleh karena itu, let's go kita bahas. Baik, yang pertama mungkin kita akan bahas mengenai apa sih itu fungsi kepemimpinan, apa sih itu pengertiannya. Nah, jadi fungsi kepemimpinan merupakan usaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan anggota untuk bekerja sebaik mungkin dan mewujudkan motivasi yang tinggi guna mencapai tujuan dari suatu organisasi. Adapun fungsi-fungsi kepemimpinan antara lain, yang pertama adalah menciptakan visi, yang kedua mengembangkan budaya organisasi, yang ketiga, menciptakan sinergi dan perubahan. Dan yang terakhir adalah memotivasi pengikut. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang poin-poin ini. Yang pertama adalah menciptakan visi. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah tidak asing dengan visi. Lalu, apa sih visi itu? Nah, visi merupakan tujuan yang paling luas, paling umum, yang melukiskan aspirasi masa depan tanpa menunjukkan cara yang diperlukan untuk dapat mencapainya. Lalu bagaimana ya pemimpin dapat menciptakan visi? Nah, pemimpin menciptakan visi melalui penelitian perkembangan sejarah masyarakatnya. Jadi, pemimpin melakukan penelitian masa lalu, masa sekarang, dan memproyeksikannya ke masa depan. Sebab visi merupakan gambaran aspirasi masa depan. Lalu perlu adanya dialog dengan anggota karena visi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menyangkut anggota dan masyarakat luas. Kemudian adapun syarat visi. Jadi tidak semua tujuan itu dapat disebut visi. Yang pertama adalah hasil abstraksi. Yang kedua adalah visi relatif tetap. Artinya visi berada di benak pemimpin dan anggota dalam waktu yang lama. Kemudian visi dilukiskan dengan kalimat pendek dengan tujuan agar bermakna luas dan visi memberikan aspirasi dan motivasi. Hal ini disampaikan oleh Wirawan pada tahun 2013. Nah, kemudian ada fungsi yang kedua yaitu mengembangkan budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi merupakan norma, asumsi, filsafat yang dikembangkan oleh pemimpin. Nah, secara umum budaya organisasi ini dirumuskan sebagai visi misi, tujuan strategik, dan nilai-nilai strategik yang diajarkan pada para anggota organisasi dan diawali pelaksanaannya secara sistematis. Lalu bagaimana ya pemimpin dapat mempengaruhi budaya organisasi? Nah, pemimpin dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan dua cara. Yang pertama yaitu perilaku kepemimpinan dengan mendukung nilai-nilai dan visi, serta memiliki peran dan perhatian. Dan selanjutnya yaitu melalui program sistem, struktur, dan bentuk budaya. Yang pertama yaitu mendesain sistem dan program manajemen. Hal ini akan memudahkan organisasi dalam menyosialisasikan budaya organisasi ke karyawan baru. Kemudian dengan kriteria untuk imbalan dan keputusan personalia. Hal ini dimaksudkan bahwa budaya organisasi akan terlihat kuat apabila organisasi menyediakan informasi terkait kriteria. Nah, kriteria sendiri itu biasanya ditekankan pada proses perekrutan, seleksi, dan promosi. Dan yang terakhir adalah mendesain struktur dan fasilitas, sebab desain struktur dan fasilitas itu dapat mencerminkan tentang dasar-dasar nilai organisasi. Nah, untuk fungsi selanjutnya adalah menciptakan sinergi dan perubahan. Jadi, pemimpin berfungsi untuk menciptakan sinergi keharmonisan para anggotanya yang berada di unit-unit organisasi yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, namun wajib memberikan kontribusi untuk dapat mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Nah, kemudian untuk perubahan, apa sih itu perubahan? Nah, pemimpin itu berfungsi untuk membuat terobosan, meninggalkan masa lalu ke masa depan yang lebih baik, lebih tinggi, lebih sempurna dari keadaan sebelumnya. Namun, sebelum menciptakan perubahan, pemimpin perlu memahami mengenai manajemen perubahan.
Pemimpin perlu merencanakan perubahan, menentukan tujuan perubahan, mempersiapkan sumber-sumber perubahan, antara lain money, material, and method, dan menentukan dan melaksanakan aktivitas perubahan. Dan di sini ada gambaran mengenai proses perubahan, yaitu pemindahan keadaan A menjadi keadaan B dengan syarat keadaan B lebih baik. Lalu ada pula pedoman perubahan yang harus diperhatikan untuk dapat menciptakan perubahan yang baik. Yang pertama yaitu menciptakan suatu rasa urgensi untuk perubahan. Yang kedua, mengkomunikasikan suatu visi jelas mengenai benefit perubahan atau manfaat perubahan bagi anggota dan masyarakat umum, lalu mengidentifikasi orang-orang yang dukungannya dipikir sangat esensial, lalu membangun koalisi untuk membangun perubahan. Kita perlu dukungan-dukungan dari anggota yang lain, serta memakai satuan tugas untuk dapat mengarahkan pelaksanaan perubahan. Dan kemudian untuk fungsi pemimpin selanjutnya yaitu memotivasi pengikut untuk membina, menggerakkan, dan mengerahkan seluruh potensi karyawan agar dapat bekerja secara efisien, efektif, dan produktif, diperlukan motivasi. Oleh karena itu, pemimpin memiliki fungsi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan asal motivasi. Jadi, motivasi itu dapat berasal dari dalam atau disebut dengan motivasi intrinsik yang merupakan motivasi dalam diri sendiri bukan karena dipaksa atau ingin dipuji, namun bergerak atas kewajiban dan penuh kesadaran. Kemudian ada pula motivasi yang dari luar atau disebut sebagai motivasi ekstrinsik, merupakan motivasi yang bersumber dari luar dan pengikut bertindak untuk mencapai tujuan organisasi karena imbalan, pangkat, gaji, dan lain-lain. Nah, pemimpin memiliki pengaruh yang besar dalam memotivasi, baik secara intrinsik maupun secara ekstrinsik. Secara intrinsik, pemimpin dapat mendorong kesadaran dan kewajiban serta menumbuhkan etos kerja sehingga pengikut dapat bekerja secara sungguh-sungguh. Dan melalui motivasi ekstrinsik, pemimpin dapat memberikan imbalan seperti bonus, pangkat, gaji, dan lain-lain. Nah, jadi kalian sekarang paham kan bahwa pemimpin itu memiliki banyak fungsi yang seperti tadi sudah dijelaskan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan ke teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa.